Halo teman-teman, selamat datang di channel Putri Novel Audio. Jangan lupa subscribe ya. Terima kasih. Episode 22. Terima kasih, kau memang putra Ryan dan Zia. Kakak bangga kepadamu, ucap Bisma tersenyum. Tapi itu semua tidak gratis, ucap Gibran terkekeh kecil. Aku harus membayarnya pakai apa? Apa kau lupa jika kau jauh lebih kaya dariku? Ucap Bisma kesal. Siapa yang mau harta kakak? Aku hanya ingin bermain dengan kakak saja. Berlahan perasaan Bisma menjadi tidak enak. Pemuda yang di sampingnya memang sangat baik, tetapi sayangnya dia memiliki tingkat kejahilan yang sangat tinggi. Kenapa tiba-tiba perasaanku menjadi tidak enak ya? Gumam Bisma mengusap lehernya kasar. Sudah, ayo cepat, kakak mau menikah dengan adikku atau tidak? Tanya Gibran sambil menarik tangan Bisma. Kakak mau kemana? Tanya Aulia menatap bingung Gibran dan Bisma yang ingin meninggalkan gedung itu. Kakak ada pekerjaan sebentar, jika papa dan mama mencari kakak, katakan saja kakak ada urusan dengan Kak Bisma, ucap Gibran santai sambil terus melangkahkan kakinya. Pekerjaan apa? Kau tidak perlu ikut campur. Ini urusan orang dewasa, bukan bocil sepertimu, ucap Gibran terkekeh kecil sambil mengacak-acak rambut adik perempuannya itu. Aku bukan bocil, ucap Aulia tidak terima. Terserah, tetapi kakak selalu menganggapmu bocil, bocah cilik, ucap Gibran tersenyum mengejek, lalu melangkahkan kakinya menjauhi adiknya itu. Kakak, teriak Aulia kesal. Ya Tuhan, tolonglah aku. Batin Bisma tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi kepadanya setelah ini. Yuk duduk terdiam di sudut ranjangnya. Dia meremas tangannya sambil terus memikirkan keadaan Sania. Dia yakin sahabatnya itu saat ini pasti sedang berusaha menerima rasa kekecewaannya. Walaupun terlihat tegar, tetapi dia tahu jika perasaan sahabatnya itu sangat hancur saat ini. Kenapa takdirmu begitu berat? Apa kau sekuat itu, sehingga Allah mempercayakan beban seberat ini di pundakmu? Baru saja kau merasakan kebahagiaan karena cintamu terbalas. Tetapi kini kau harus menerima kenyataan yang begitu pahit, gumam Yuki menyeka air matanya membayangkan bagaimana hancurnya perasaan sahabatnya itu. Brak, kalian hati-hati, ucap Sania mengelengkan kepalanya pelan melihat tingkah Aulia dan Fiona yang asal membuka pintu kamar Yuki. Sania, ucap Yuki menatap bingung sahabatnya itu. Hei, maaf kami mengganggu. Tapi Kak Aldan masih di luar, kan? Tanya Sania cengengesan lalu membaringkan tubuhnya di atas ranjang. Kak Yuki saja belum meniduri ranjang ini. Kakak main asal berbaring saja. Lihat, hiasan bunga mawarnya jadi berantakan, ucap Auli mengendus kesal melihat kelakuan Sania. Ya elah, Kak Yuki saja tidak marah. Aku juga lelah. Mau tidur, ucap Fiona ikut membaringkan tubuhnya di samping Sania. Melihat Sania yang terlihat santai, Yuki hanya biasa membuang napasnya kasar. Padahal dia sejak tadi mengkhawatirkan keadaan sahabatnya itu, tetapi ternyata orang yang dia khawatirkan terlihat baik-baik saja. Walaupun matanya sedikit sebab karena kebanyakan menangis. Jadi konsepnya malam ini kita mengharap tempat tidur pengantin gitu, tanya Aulia melihat tingkah kedua sahabatnya itu. Benar sekali. Ayo tidur, kau juga pasti lelah, ucap Sania tanpa memperdulikan Yuki yang terus menatap mereka. Kalau begitu aku juga ikut, ucap Aulia melemparkan tubuhnya ke atas ranjang. Kalian kembalilah ke kamar kalian, suamiku sebentar lagi akan datang, ucap Yuki mengambil bantal dan memukul ketiga sahabatnya itu. Tidak bisa, malam ini kamar ini adalah milik kami. Jika kau mau melakukannya, lakukan saja di kamar kami, ucap Sania menaik turunkan alisnya sambil menatap nakal Yuki. Melakukan apa? Tanya Fiona dengan polosnya. Kau mau tahu? Tanya Sania dengan serius, sehingga membuat Fiona polos langsung menganggukkan kepalanya. Melakukan olahraga malam yang sangat menyenangkan.
Kamu tahu tidak, olahraganya dipenuhi dengan irama lagu yang sangat merdu. Sehingga membuat gairah olahraga semakin meningkat. Keringat bercucuran sebagai tanda jika olahraga malam itu berjalan dengan penuh kenikmatan, ucap Shania dengan sangat serius. Fiona dan Aulia yang mendengar penjelasan Shania, hanya bisa mengaruk kepala, mereka bingung. Memang keduanya masih sangat polos, sehingga mereka tidak mengerti apa yang dimaksud Shania. Sedangkan Yuki hanya bisa memukul keningnya melihat kelakuan sahabatnya itu. Shania, kau berhenti meracuni pikiran mereka, ucap Yuki membuang napasnya kesal. Aku tidak meracuni pikiran mereka. Aku hanya mengatakan hal yang sebenarnya. Kau sudah tidak sabar ya? Tanya Shania menunjuk Yuki sambil tersenyum jahil. Apakah kami boleh ikut gak? Sepertinya olahraga malam sangat menyenangkan, ucap Aulia dan Fiona, sehingga membuat Yuki menjadi kebingungan harus mengatakan apa. Tidak boleh. Kalian kembali ke kamar kalian. Kakak mau istirahat, ucap Aldan tiba-tiba muncul. Melihat kedatangan suaminya itu, Yuki langsung menunduk malu. Dia tidak tahu apakah suaminya itu mendengar pembicaraan mereka sejak tadi. Apalagi yang diceritakan Shania tentang olahraga malam. Kakak, kami mau ikut, regek Fiona dan Aulia. Tidak boleh, kalian belum cukup umur, ucap Aldan tegas. Memangnya harus cukup umur ya, dan kami harus menunggu sampai kami seusia Kak Yuki dan Kak Shania? Tanya Fiona dengan polos. Iya, sekarang kalian keluarlah. Papa dan mama kalian mencari kalian sejak tadi, ucap Aldan mendorong Fiona dan Aulia keluar dari kamarnya. Kau juga keluar, apa kau mau melihat kami melakukan olahraga malam? Tanya Aldan menatap Shania yang terus menggoda Yuki. Enak saja, nanti mata suciku ini ternoda karena kalian. Ini untukmu, kau kenakan malam ini ya. Buat suamimu terpesona, ucap Shania memberikan tas belanja yang ada di tangannya. Ki, siap-siap ya, siap-siap encok, ucap Shania kembali menggoda Yuki. Ucap Aldan membuang napasnya kasar. Hei, iya aku keluar. Jangan lupa tipsnya ya. Ucap Shania terkekeh lalu keluar dari kamar Aldan dan Yuki. Kak, ingat waktu ya. Jangan seperti mesin bor, ucap Shania tersenyum kecil lalu berlari mengejar Fiona dan Aulia. Dasar Shania, ucap Aldan mengeleng kecil lalu mengunci pintu agar para mantan bocil nakal itu mengganggu malam pertama mereka lagi. Setelah membereskan para mantan bocil itu, Aldan langsung menatap Yuki yang duduk di tepi ranjang dengan wajah tomatnya. Mengingat ucapan Shania yang terus menggodanya, membuat wanita itu menjadi besar kepala. Melihat kegugupan Yuki, Aldan hanya bisa tersenyum kecil lalu duduk di samping istrinya itu. Kamu mau mandi dulu, atau kita langsung melanjutkan acara utama kita? Bisik Aldan sehingga membuat bulu kuduk Yuki langsung merinding. Aku mau mandi dulu, ucap Yuki gugup lalu bangkit dari duduknya. Kamu mandi yang cepat ya, agar kita bisa melakukan olahraga malam, yang dipenuhi dengan keringat dan juga irama musik yang merdu dari mulut manismu itu, ucap Aldan memeluk Yuki dari belakang. Ucap Aldan menirukan suara D*S*H*N, sehingga membuat Yuki semakin malu dan berlari kecil menuju kamar mandi. Jangan lama-lama ya, sayang. Juniorku ingin segera menuju sarangnya, ucap Aldan dari balik pintu. Kakak, pekik Yuki mendengar tingkah mesum suaminya itu. Aldan hanya terkekeh kecil tanpa dosa, lalu membuka jasnya. Dia duduk bersandar di ranjang sambil menunggu Yuki selesai. Dia mencoba memainkan ponselnya, sambil sesekali mencuri pandangannya ke arah pintu kamar mandi. Seakan dia tidak sabar melihat istrinya itu keluar dari dalam sana. Setelah selesai membersihkan dirinya, Yuki langsung mengambil tas belanja yang diberikan Shania. Dia melihat isi tas itu yang ternyata sebuah lingerie hitam yang sangat tipis. Melihat kelakuan sahabatnya itu, Yuki hanya bisa membuang napasnya pelan. Apa aku harus menggunakan pakaian ini? Gumam Yuki mencoba mengenakan baju lingerie itu. Sangat tipis,
gumam Yuki gugup ketika melihat pantulan dirinya di dalam cermin. Dia tidak yakin jika mengenakan pakaian itu di depan suaminya. "Sayang, kau belum siap juga?" tanya Aldan merasa jika istrinya itu sudah terlalu lama di dalam sana. "Iya, sebentar, aku sudah selesai," ucap Yuki gugup lalu memberanikan diri keluar. Dia berjalan mendekati Aldan sambil terus menundukkan kepalanya. Aldan yang melihat penampakan yang sangat indah itu, hanya bisa menelan salivanya kasar. "Sayang, apa kau sudah siap?" tanya Aldan mentap istrinya itu dengan penuh gairah. "Aku sekarang adalah milik kakak, jadi kakak berhak melakukan apapun. Termasuk meminta aku." Dehem Yuki sambil mengangguk kecil. Malam ini aku sangat bahagia. Akhirnya aku bisa mengungkapkan cintaku kepada gadis yang selama ini aku cintai sejak lama. Tapi, wanita itu telah menghancurkan semuanya. Dia membuat wanitaku terluka. Bahkan aku tidak tahu apakah wanitaku akan menerima masa laluku. Bisma mulai bicara tidak jelas. Bahkan dia tertawa ketika mengingat Sania yang telah menerima lamarannya. Tetapi dia tiba-tiba menangis kesegukan ketika mengingat kelakuan Mala yang telah membuat hati Sania terluka. Gibran yang melihat tingkah Bisma saat mabuk hanya bisa terkekeh kecil. Bahkan dia merekam kelakuan sang kakak saat mabuk untuk menjadi senjata emas untuknya. Jika para papa kece tahu bagaimana keadaan Bisma saat ini, pasti Bisma akan menjadi bulan-bulanan mereka semua. "Apakah Rizky benar-benar putramu? Atau kakak hanya dijebak oleh wanita itu?" tanya Gibran penasaran. "Kalau itu aku juga tidak tahu. Tapi saat melihat Rizky pertama kali, aku merasakan adanya getaran yang berbeda. Apalagi melihat wajahnya, aku seperti melihat diriku waktu kecil dulu. Apapun itu, aku langsung jatuh hati kepadanya. Hatiku tergerak untuk mengambilnya dari ibunya. Tapi apa, Kak? Tapi aku takut pada Sania. Aku takut jika aku dihabisi olehnya saat itu juga. Aku sekarang bagaikan berada di dalam dilema besar. Apakah kau mau menjadi diriku untuk saat ini? Jika kau mau, aku pasti akan merasa sangat senang. Aku sangat menderita, bahkan sangat menderita. Derita terus datang menghampiriku tanpa lelah. Bahkan aku sampai heran, apa yang lebih dariku, sehingga derita itu sangat mencintaiku. Bahkan dia tidak mau pergi dari hidupku walaupun hanya sedetik saja, ucap Bisma terkekeh kecil sambil terus meminum alkohol yang ada di tangannya. "Aku tahu, mungkin aku terlalu tampan kali ya, sehingga derita itu tidak mau pergi dariku." "Apa aku tampan? Pasti aku sangat tampan," ucap Bisma kembali sambil mengeleng kecil. "Iya, kakak memang tampan. Tapi lebih tampan jika kita pulang sekarang. Aku tidak mau jika harus mengendong kakak," tegas Gibran mencoba kenapa Bisma. "Kau benar, aku juga ingin bertemu dengan Sania. Aku ingin memeluknya dan ingin bercerita panjang kepadanya. Aku ingin memastikan jika dia tidak akan meninggalkanku. Aku sangat mencintainya. Aku tidak akan bisa hidup tanpanya. Tapi aku juga menyayangi putraku. Aku bingung apa yang harus aku lakukan. Gibran, bisakah kau membantuku?" "Iya, aku akan membantu kakak. Tapi kita pulang dulu ya. Aku akan mengantarkan kakak kepada Sania. Kau memang adikku yang paling bisa diandalkan. Walaupun kau sedikit jahil seperti papamu," ucap Bisma terkekeh kecil. Dia terus mengoceh tiada henti di sepanjang jalan. Gibran yang mendengar ocehan Bisma hanya bisa menatap haru sang kakak. Memang benar penderitaan selalu saja datang menghampiri pria itu tiada henti. Dulu waktu kecil dia harus kehilangan kedua orang tuanya. Bahkan dia belum merasakan kasih sayang kedua orang tuanya sepenuhnya. Kini saat didewasa, dia malah diuji dengan masalah percintaannya. 5 tahun lalu, dia harus pergi meninggalkan Sania walaupun hatinya sangat berat untuk melakukannya. Kini, setelah dia mengungkapkan cintanya, malah datang masalah yang lebih berat. Wanita yang selama ini mengancamnya, kini telah menampakkan dirinya.
Bahkan wanita itu juga membawa seorang bocah yang sangat mirip dengannya. Gibran membawa Bisma kembali ke hotel, karena dia tahu jika Sania sedang menginap di sana. Dia memang sengaja mengajak Bisma untuk minum, agar pria itu bisa meluaskan semua kesedihannya. Dia tahu, jika kakaknya itu sangatlah tertutup. Walaupun sedang memiliki masalah besar, Bisma pasti akan memilih untuk memendam masalahnya seorang diri. Tetapi jika sedang mabuk, Bisma akan terus mengoceh dan meluapkan semua yang ada di dalam hatinya. Tok, tok. Gibran mengetuk pintu kamar Sania dengan kencang, sehingga membuat gadis yang ada di dalamnya langsung terbangun dari tidurnya. Gadis itu mencoba mengucek matanya dan berjalan menuju pintu. "Siapa?" tanya Sania mengintip dari lubang kecil yang ada di pintu itu. "Ini aku, cepat buka," ucap Gibran sedikit keras karena harus menahan bobot tubuh Bisma yang sangat berat. "Kakak sangat berat. Apa ini tubuh kakak yang berat? Atau dosa kakak?" "Sih," gumam Gibran kesal. Kakak Bisma kenapa?" tanya Sania panik melihat Bisma yang terus mengoceh memanggil namanya. "Cepat bantu kakak. Calon suamimu ini sangat berat. Aku tidak bisa membayangkan bagaimana jika dia di atasmu nantinya," ucap Gibran mencoba membawa Bisma menuju ranjang. "Biar aku bantu," ucap Sania menunduk malu mendengar ucapan Gibran. "Sania, sayang, apakah ini dirimu? Kau tidak marah kepadaku, kan? Kau tidak akan meninggalkanku. Aku tidak bisa hidup tanpamu. Aku mohon jangan tinggalkan aku." "Maaf, aku minta maaf karena aku menyembunyikan semua ini darimu. Aku tidak bisa mengatakannya, karena aku juga tidak mengenal wanita itu. Malam itu aku tidak sadarkan diri, sehingga aku tidak bisa lihat wajahnya dengan jelas. Bahkan aku tidak bisa mengingat kejadian pada malam itu. Aku mohon maafkan aku," ucap Bisma menangkupkan kedua tangannya di wajah Sania. "Sudah, kita bicarakan ini besok saja. Kakak pasti sangat lelah. Lebih baik sekarang kakak istirahat saja," ucap Sania mencoba menahan bobot tubuh Bisma yang kini memeluknya dengan erat. "Tidak, aku tidak bisa menunggu sampai besok. Aku ingin mendengarnya malam ini. Kau tidak marah, kan? Kau tidak akan meninggalkanku karena masalah ini," ucap Bisma menenggelamkan wajahnya di leher Sania. "Tidak, aku tidak akan meninggalkan kakak karena masalah ini. Aku akan tetap berada di samping kakak. Aku akan membantu kakak untuk menyelesaikan semuanya," ucap Sania sambil membelai lembut rambut Bisma. "Benarkah? Aku tidak mimpikan. Aku sedang sadar. Aku tidak mabuk saat ini," tanya Bisma menatap lekat wajah Sania. "Tidak." Mendengar ucapan Sania, Bisma langsung tersenyum kecil. Dia menatap bibir mungil Sania, dan mengingat C*U*M*N pertama mereka. Dia mencoba mendekatkan bibirnya ke bibir Sania. Melihat itu, Gibran langsung bergerak cepat. Dia menghalangi bibir Sania bertemu dengan bibir Bisma menggunakan telapak tangannya. Sehingga yang dicium Biska adalah telapak tangan Gibran, bukan bibir Sania. "Kenapa bibirmu sangat asin? Tidak seperti waktu itu. Bibirmu sangat manis, tapi kenapa sekarang berubah? Apa, jadi kakak sudah mencium adikku?" tanya Gibran penuh kekesalan. "Sayang, aku mau sekali lagi ya," ucap Bisma tidak mengubris pertanyaan Gibran. Melihat Bisma yang ingin kembali mencium adiknya, Gibran langsung melepaskan pelukan mereka. Sehingga dirinya dan Bisma terjatuh ke atas ranjang, dengan posisi Bisma di bawah sedangkan dia di atas. "Sayang, ternyata tubuhmu sangat berat, tapi tidak apa-apa, aku menyukainya," ucap Bisma tersenyum lalu mencoba mencium bibir Gibran. Tentu saja Gibran langsung mengelak, dia menutup bibir Bisma menggunakan tangannya. "Sania, calon suamimu ini sudah gila." Cahaya matahari berhasil masuk melalui celah-celah ventilasi, sehingga membuat seorang pemuda tampan terusik dari tidurnya. Dia mencoba membuka matanya secara berlahan, hingga dia melihat suatu pemandangan yang sangat indah. Istrinya yang sangat dia cinta masih terlelap dalam tidurnya.
Kejadian semalam yang sangat menguras tenaga membuat wanita cantik itu enggan untuk membuka matanya. Tubuhnya terasa remuk, tenangannya dikuras habis dalam semalam oleh suaminya itu. Bahkan tubuh polosnya terpang-pang jelas di bawah selimut. "Kamu pasti sangat lelah ya, sayang. Maaf, karena aku terlalu menguras tenagamu semalam. Habisnya kami sangat nikmat, sehingga membuatku gila," gumam Wildan sambil menyingkirkan rambut Yuki yang menutupi wajah cantiknya. Tanpa dia sadari, ternyata kelakuannya itu telah mengusik tidur sang istri. Wanita itu berlaha membuka matanya dan langsung dihadapkan dengan penampakan pria tampan yang sedang berbaring di depannya. Melihat pria itu sedang menatapnya, Yuki langsung menarik selimut dan menutupi seluruh tubuhnya. Jujur dia masih sangat malu jika mengingat kejadian semalam. "Kenapa kamu bersembunyi, sayang? Apa kamu mau lagi?" tanya Aldan menarik selimut Yuki sambil tersenyum nakal. "Kakak apaan sih? Pinggang Yuki sudah sakit," ucap Yuki kesal sambil memayunkan bibirnya. "Maaf, sayang, habisnya kamu sangat nikmat," bisik Aldan di telinga Yuki sambil membawa tubuh polos sang istri ke dalam pelukannya. "Ternyata tubuhmu banyak tatonya juga ya," ucap Aldan menatap dada Yuki yang dipenuhi tato merah. "Kakak," pekik Yuki gemas sambil melayangkan cubitan kecil ke perut suaminya itu. Hei, maaf. Kakak lupa jika yang menciptakan tato itu kakak," ucap Aldan terkekeh tanpa dosa. "Kita mandi bareng yuk," ucap Aldan bangkit dari tidurnya, lalu membawa tubuh polos Yuki ke dalam gendongannya. Wanita itu hanya menurut. Dia melingkarkan kedua tangannya di leher jenjang suaminya itu, sambil menatap wajah tampan sang suami dengan penuh kekaguman. Tidak henti-hentinya dia mengucapkan syukur, karena akhirnya dia berhasil menikah dengan pria yang sangat dia kagumi selama ini. Walaupun harus menghadapi berbagai macam ujian, tetapi akhirnya mereka bisa bersatu juga. Memang benar, apa yang ditakdirkan untuk kita akan kembali kepada kita. Walaupun pernah singgah ke tangan orang lain, tetapi dia akan tetap kembali kepada pemilik aslinya. Seperti Yuki dan Aldan, walaupun Aldan sempat bertunangan dengan Gracia, tetapi akhirnya dia kembali juga kepada Yuki. Karena memang takdir mereka bersama. Aldan mencoba meletakkan tubuh istrinya itu ke dalam bathtub, kemudian dia juga ikut masuk ke dalam sana. Dia membaringkan tubuhnya di samping istrinya itu, dan merendam diri untuk merilekskan tubuh mereka yang terasa lelah karena pergulatan panas semalam. Yuki terus menatap suaminya itu lalu menyandarkan kepalanya di bahu kekar sang suami. Melihat itu, Aldan langsung tersenyum dan mencium puncak kepala sang istri. "Terima kasih ya, sayang," ucap Aldan sambil terus mencium kening Yuki. "Terima kasih untuk apa? Terima kasih karena kamu telah menjadi bagian dari hidupku. Aku berjanji akan selalu membahagiakanmu dan menjadikanmu sebagai prioritas utamaku. Aku tidak butuh janji, Kak, yang aku butuhkan hanyalah bukti. Walaupun kakak tidak berjanji, aku yakin jika aku akan hidup bahagia dengan kakak. Karena kakak adalah sosok pria yang baik," ucap Yuki tersenyum. Mendengar ucapan istrinya itu, Aldan hanya tersenyum kecil. Dia membelai lembut rambut panjang wanita itu sambil terus mencium keningnya dengan lembut. Dia merasa sangat bersyukur karena akhirnya bisa bersatu dengan gadis yang dia cintai sejak lama. Begitu banyak cobaan yang mereka tempuh agar bisa bersatu seperti sekarang ini. Jadi, Aldan tidak akan pernah menyia-nyiakan kesempatan ini dan akan selalu menghujani istrinya itu dengan kasih sayangnya. Sedangkan di kamar yang lainnya, terlihat dua orang pria sedang tertidur lelap di atas ranjang dengan posisi yang tidak teratur. Kaki yang satu berada di perut pria yang satunya lagi. Sedangkan pria yang satunya tidur terlentang dengan kepada berada di tepi ranjang. Tinggal sedikit lagi kepala pria itu akan terjatuh dari ranjang itu. Sedangkan di sofa, terlihat seorang gadis cantik tertidur lelap di bawah selimut tebal. Kejadian semalam memang membuat mereka bertiga sangat kelelahan, sehingga tidak ada satupun dari mereka yang ingin bangkit dari tidurnya.
Karena hari matahari yang telah menjulang tinggi, para papa narsis berserta anak istrinya berkumpul untuk bersiap kembali ke kediaman mereka masing-masing. Namun, mereka tidak melihat 3 sosok ada di dekat mereka. Gibran, Sania dan Bisma di mana? Bukannya mereka juga menginap di sini semalam? Tanya Raffi melihat 3 sosok manusia itu tidak ada bersama mereka. Mungkin belum bangun, Paman. Semalam aku melihat Kak Gibran dan Kak Bisma pergi. Tapi aku tidak melihat mereka kembali, ucap Aulia. Lebih baik kita lihat saja di kamar mereka, ucap Kinan. Ya, sudah, aku dan Kinan akan memeriksa kamar Gibran dan Bisma. Riz, kamu periksa kamar Sania ya, ucap Ryan membagi tugas. Baiklah, ayo Zi, ucap Risa menarik tangan Zia menuju kamar putrinya. Masih dikunci, apa dia belum bangun? Tapi sudah jam berapa ini? Gumam Risa melihat pintu kamar Sania yang masih tertutup rapat. Bagaimana? Apa Sania sudah bangun? Tanya Ryan dan Kinan. Kebetulan mereka memesan kamar di lorong yang sama, sehingga mereka tidak perlu berjauhan satu sama lain. Pintunya masih dikunci, ucap Risa. Bagaimana dengan Bisma dan Gibran? Tanya Zia yang melihat kakak dan suaminya itu begitu cepat. Mereka tidak ada di kamar. Mungkin mereka semalam tidak kembali lagi ke hotel, jelas Ryan. Itu ada petugas kebersihan. Aku akan meminta kunci cadangan kepadanya, ucap Kinan melihat petugas kebersihan yang sedang bersih-bersih. Dia langsung menghampiri petugas itu lalu meminta kunci cadangan. Karena petugas itu mengenali Kinan, dia langsung memberinya tanpa banyak tanya. Karena dia tahu berurusan dengan pria itu hanya akan menambah masalah untuknya. Setelah petugas kebersihan itu berhasil membuka pintu, mereka langsung masuk ke dalam kamar Sania. Bersambung dulu ya teman-teman.